Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di ibadah hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita. Haleluya. Di ibadah online GAB Kanaan hari ini, meskipun kita melakukan ibadah online, tapi kita percaya dan yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Mari kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami serahkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada bersama-sama kami sepanjang hari ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan pada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Biarlah Yesus, Kau pakai kami, Kau urapi kami, Kau pakai setiap hati kami Yesus. Biarlah pelayanan kami boleh menyenangkan hati Engkau ya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Penuh suka bagi Tuhan, sama tinggikan Tuhan. Terima sukacita juga.
mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Haleluya, Shalom Aleihim. Jumpa lagi saudara-saudara yang terkasih, segenap jemaat yang diberkati Tuhan. Setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita bersama-sama menyembah, mari kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sudah berkenan kepada kami, melindungi dan memberkati kami. Sungguh apabila kami berada sampai hari ini karena berkat-Mu semata-mata. Pujian penyembahan kami kiranya layak dan berkenan kepadamu. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian terhadap firman kebenaran ini. Dan berikan kami telinga seorang murid yang selalu dengar-dengaran, hati hamba yang selalu taat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kami hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa dalam peradaban manusia, dalam perkembangannya mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern ini, bahwa manusia tidak lepas dari berpakaian. Karena berpakaian adalah menjadi satu budaya yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia dari bangsa manapun. Mulai dari zaman dahulu sampai dengan hari ini, pakaian adalah menjadi satu kebudayaan bagi kita. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kerohanian. Selalu ada pakaian-pakaian itu. Dan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, Dia pun memberikan kepada kita satu pakaian, bahkan juga disertai dengan jubah, yang akan kita bahas pada pagi, siang, atau malam hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61. Kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 bagian A. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan pula alat tulis saudara. Mari saya akan baca dan saudara ikuti dari rumah. Yesaya 61 ayat 10 bagian A. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saya ulang. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Haleluya. Saudara, seperti tadi saya sampaikan bahwa pakaian adalah merupakan kebudayaan bagi peradaban manusia. Dan fungsi dari pakaian itu di samping memberikan keindahan kepada setiap kita yang memakainya, itu juga memberikan kehangatan kepada tubuh. Nah, saudaraku sekalian, dan juga pakaian itu sekaligus juga menjadi kebanggaan. Apalagi pakaian kebesaran bagi seorang raja, seorang pejabat, ya, menjadi satu kebanggaan. Nah, di sini ada satu ungkapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Ia mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi dengan jubah kebenaran. Ada dua hal, ya, yaitu pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Ini di dalam konteks rohani, dalam satu konteks rohani Kristen khususnya. Nah, saudaraku, frasa yang mengenakan atau memakaikan pada ayat di atas, ya,
Frasa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan. Sebab ia mengenakan. Kata mengenakan atau memakaikan ini artinya Tuhan Allah yang berinisiatif melakukannya. Tuhan yang aktif melakukan tindakan memakaikan pakaian itu kepada kita. Nah, saudaraku, jadi pakaian yang disebut di dalam ayat ini bukan kita yang mengenakan, tetapi ingat, Tuhan yang mengenakan. Nah, saudara, karena apa? Karena kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, setelah percaya kepada Yesus ini, bagaikan bayi-bayi rohani yang masih harus diatur oleh Bapa tentang hal pakaian ini, mengenakan pakaian ini. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan ini, Tuhan telah menentukan bagi kita pakaian yang harus kita pakai, yaitu pakaian keselamatan tadi, dan juga jubah apa? Jubah kebenaran. Nah, itu anugerah bagi kita. Jadi anugerah di dalam Kristus Yesus itu adalah ketika Ia memberikan kita pakaian keselamatan. Dan mengenakan juga kepada kita jubah kebenaran untuk menutup pakaian keselamatan tadi. Nah, saudaraku, mari kita akan bedah ini. Apa yang dapat kita pahami dari tindakan Tuhan untuk mengenakan kepada kita pakaian keselamatan dan jubah kebenaran kepada kita umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, frasa bahwa Ia mengenakan pakaian keselamatan kepada kita dan menyelubungkan jubah kebenaran, itu semuanya berkaitan dengan penyelenggaraan karya penebusan dan karya penyelamatan umat Tuhan dari apa? Dari belenggu dosa, dari ikatan dunia. Melalui siapa? Melalui korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi nubuat Nabi Yesaya di pasal 61 ayat 10 ini, saudaraku sekalian, adalah sangat berkaitan erat dengan karya penebusan dan penyelamatan kita, umat manusia. Nah, saudaraku sekalian, bahwa manusia sudah terlalu dalam jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada satu perbuatan baik manusia atau amal ibadah menurut agamawi, agama Kristen sekalipun, yang dapat menyelamatkan dari hukuman dosa. Sebagaimana Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 juga mengatakan apa? Upah dosa itu maut. Nah, sehingga ketika diberikan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran ini dalam rangka, saya ulangi, dalam rangka karya penebusan dan penyelamatan manusia dari dosa. Nah, oleh karena itu mutlak manusia butuh juru selamat, yaitu Yesus. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Hanya bagaimana kita dapat menyadari bahwa keselamatan itu ada di dalam kita. Saudara, sebagaimana di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, ya. Di sana firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Ini anugerahnya bagi kita. Jadi, setelah ditebus dengan darahnya yang kudus, berarti dosa kita sudah diampuni. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita sekalian diampuni, saya ulang, ketika kita sudah diampuni oleh belas kasihan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan melalui karya salib Kristus, berarti kita sudah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Nah, saudaraku sekalian, mari kita akan melihat dan kita akan telaah yang disebut pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu yang sebagai anugerah bagi kita. Saudara, mari kita lihat pakaian keselamatan. Yang pertama, pakaian keselamatan. Apa yang dimaksud di sini? Saya ulang kembali, saudaraku, bahwa setelah mendapatkan pengampunan dosa, berarti tabiat dosa, tabiat kedagingan itu sudah kita lepaskan. Dan Tuhan menggantikan dengan tabiat ilahi, tabiat di dalam Kristus. Dan itulah yang disebut pakaian keselamatan. Jadi setelah kita diampuni dosanya, setelah kita dikuduskan oleh darah Kristus, maka dipakaikan kepada kita pakaian keselamatan. Artinya kita ini mendapatkan hak keselamatan di dalam Kristus. Nah, seringkali banyak orang yang menganggap sesuatu hal yang saya boleh katakan ini sebagai satu berlebihan. Begini maksudnya, aku kan sudah diselamatkan dalam Kristus, ya sudah, berarti aku berbuat dosa tidak apa-apa, nanti minta ampun lagi. Sudah diselamatkan berarti kan ada jaminan di sana, oh nanti dulu. Keselamatan itu apabila kita tidak benar-benar kelola dengan baik, keselamatan itu kita bisa hilang. Karena apa? Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi jangan sembrono. Supaya kita sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus pasti selamat nanti dulu. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita untuk melindungi keselamatan yang sudah ada pada kita itu dengan jubah kebenaran. Ya. Ayat tadi menjelaskan bagaimana? Saudara, bahwa dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Nah, sudah tahu, kalau kita pakai pakaian seperti ini, kemudian kita memakaikan jas, berarti pakaian yang di dalam ini terlindung. Nah, jubah dalam tradisi Yahudi, saudara tahu, jubah itu mulai dari dari bahu sini sampai ke bawah, melindungi pakaian dalam. Dan jubah itu berbeda-beda. Ada jubah raja, jubah imam, jubah para pegawai, bahkan jubah orang-orang biasa. Tapi fungsinya satu, melindungi pakaian dalam. Dan itu menjadi jati diri dari setiap yang memakainya. Demikian juga kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Ketika diberikan jubah kebenaran, kita ini memiliki jati diri, yaitu kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu Kristus. Jubah itu berbicara tentang Kristus yang adalah kebenaran. Saudaraku sekalian. Dan jubah itu melindungi pakaian dalam ini. Jangan sampai cemar, jangan sampai kotor atau rusak. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan pada surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 5-10 ya. Nanti dibaca saja semuanya, tapi saya akan cuplik ayat 5a dan ayat yang ke-10. Kita baca, begini firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Pada ayat 10, karena kamu telah menanggalkan manusia lama
serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah saudara, jadi kita itu setelah diselamatkan, kita diberikan pakaian keselamatan tadi, kemudian diberikan jubah kebenaran, supaya kita dapat benar-benar mematikan hidup duniawi kita ini dengan kebenaran itu. Sebab ketika orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, orang itu tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Bahwasanya orang yang ada di dalam Kristus, orang yang sudah berada dalam kebenaran, tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, karena begitu besar perhatian Tuhan kepada kita, setelah diselamatkan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dipelihara dengan jubah kebenaran itu. Oleh karena itu mari kita benar-benar kenakan jubah kebenaran itu. Nah saudaraku sekalian, oleh karena itu di dalam kita menanggapi apa yang Tuhan perbuat pada kita, ketika kita sudah diselamatkan, diberikan pakaian tadi, kemudian dikenakan jubah itu kepada kita, mari kita reaktif. Artinya kita menanggapi dengan benar. Jangan kita menolak. Setelah dipakaikan kepada kita, jangan pernah kita berpikir untuk menanggalkan karena tidak nyaman. Soalnya apa? Biasa tabiat duniawi, biasa tabiat yang jelek, kok diatur menuju pada kebenaran, mungkin kita nggak nyaman. Tetapi inilah proses menuju keselamatan itu. Harus dibungkus dengan kebenaran yang ilahi. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Bagaimana supaya kita tetap mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Bagaimana kita untuk tetap memakai pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Saudara, yang pertama, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Wah, aku bisa bertahan. Wah, aku bisa. Jangan. Andalkan kekuatan Roh Kudus. Andalkan kuasa Tuhan. Supaya jubah kebenaran itu, pakaian keselamatan tetap ada pada kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu? Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Ya. Dan hiduplah berpadan dengan Injil Kristus. Dan yang ketiga, hargai korban Kristus yang telah menyelamatkan kita. Hargai korban Kristus di kayu salib Golgota yang telah menyelamatkan kita, dengan secara disiplin mematuhi seluruh protokol kebenaran. Dengan mematuhi seluruh protokol kebenaran. Nah, ya, bukan saja protokol kesehatan ya, tapi protokol kebenaran. Supaya kita nyata menghargai korban Kristus di kayu salib. Nah, apa itu protokol kebenaran? Setidaknya ada 5 item ya. Mari kita akan bedah ya, secara singkat ya, saya akan sampaikan. Protokol kebenaran itu yang pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau tidak hidup menurut kedagingan atau menurut duniawi. Tapi hidup dalam takut akan Tuhan dan tetap kudus. Ya. Jadi yang pertama protokol kebenaran itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tidak hidup menurut kedagingan, tetapi hidup di dalam takut akan Tuhan dan tetap kudus.
Dan jangan bersahabat dengan dunia, karena persahabatan dengan dunia itu menjadi apa? Menjadikan kita sebagai musuh Allah. Begitu Yakobus pasal 4 ayat keempat menjelaskan. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian yang berikutnya, protokol kebenaran yang kedua. Berdirilah tegak dalam iman yang benar dan kudus. Dan jadilah pelaku-pelaku firman yang jujur dan setia. Jaga integritas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan jangan munafik. Jadi protokol kebenaran yang kedua, berdirilah tegak dalam iman yang benar dalam Kristus. Jadilah pelaku-pelaku firman yang jujur dan setia. Jaga integritas. Jangan munafik. Nah ini ya. Apapun yang terjadi tetap percaya Yesus. Tetap mengatakan Tuhan, Engkau Allahku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika berada di dalam peleburan api waktu akan dihukum. Dia mengatakan, walaupun Tuhanku tidak menolong, tapi aku tetap percaya kepada Dia dan aku tidak akan menyembah patung yang Tuan Raja buat. Itu yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian yang ketiga, protokol kebenaran yang ketiga. Tetaplah berjalan di dalam jalurnya Allah dan fokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetap berjalan dalam jalurnya Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti pesan Tuhan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan fokus kepada Yesus. Pandang Yesus saja. Yang keempat, teruslah bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, ketika kita kenal kepada Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh di situ, maka kita berarti terus berada di dalam bimbingan kebenaran yang luar biasa. Haleluya. Kemudian yang kelima, deklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi. Kemudian berikutnya, tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dengan membangun mezbah doa dalam kehidupan sehari-hari bersama keluargamu. Dan jangan tinggalkan ibadah, walaupun ibadah online, jangan anggap ringan. Ibadah tetap ibadah. Ibadah online ini pun ibadah. Ikuti dengan tertib supaya kita diberkati. Nah, saudaraku sekalian, dengan menjalani protokol kebenaran ini, maka kita sekalian pasti terjamin menjadi manusia-manusia yang kudus. Manusia-manusia yang tidak bercacat celah. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan sama-sama diangkat. Kita akan sama-sama dibawa dalam kerajaannya sesuai dengan janjinya. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, tetaplah kenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Jubah kebenaran melindungi keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Dengan kita melakukan seluruh kebenaran firman, di situ kita aman. Di situ kita akan diterjamin kehidupan di dalam kerajaan surga nanti. Nah, sekarang mari kita cek. Apakah kita masih mengenakan pakaian keselamatan? Yang disertai dengan jubah kebenaran? Apakah di dalam kehidupanmu, dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan itu didasarkan atas protokol kebenaran tadi? Mari. Saudaraku, semuanya tergantung kepada kita. Kalau kita memang mau diselamatkan, mau dibenarkan, mari tetap pakai
pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, mari kita tunduk kepala. Kita ucapkan syukur atas firman kebenaran ini. Kiranya Tuhan akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita. Tuhan Roh Kudus akan terus membawa kita memahami isi hati Tuhan ini. Sehingga tahu Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran yang telah kami pelajari bersama-sama. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang akan menjabarkan pada setiap pribadi. Maka berkatilah Tuhan setiap yang mendengarkan firman ini. Baik jemaat lokal GAP Kanaan, di rumah-rumah mereka masing-masing. Ataupun jemaat yang lain, saudara kami seiman yang lain yang dapat menonton siaran ini. Kau berkati Bapa. Apa? Roh Kudus Engkau kiranya terus membawa kami dalam kehidupan yang terus memakai pakaian keselamatan dengan mengenakan jubah kebenaran ini. Dan kami mempertahankannya. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kami didapati dalam keadaan tak bercacat celah. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan pujian musik. Juga operator, Tuhan berkati. Pakai mereka untuk kemuliaan. Dan kami berdoa saat ini sebelum kami pulang. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, mengawali tahun 2021 ini banyak bencana. Tuhan lindungi bangsa kami dari bencana ini. Mereka yang sudah terdapat dalam bencana, Tuhan lindungi Bapa. Tuhan berkati dengan kekuatan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah untuk mengatasi semua ini. Bahkan penyebaran COVID-19 yang semakin banyak ini. Tolong lindungi Bapak, supaya seluruh rakyat Indonesia tidak terpapar lagi. Dan dengan vaksinasi ini pula, kiranya juga dapat memberikan kekebalan kepada setiap yang menerima. Tuhan, Kau berkati negara kami, Kau berkati bangsa kami, Kau berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia untuk memberitakan Injil Kerajaan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Pada akhirnya, saudaraku yang kekasih, turun atas kita semua berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi, kasih setia, kasih karunia Putra yang Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus terus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kita tetap dalam keadaan setia, kita dalam keadaan diberkati dengan kekuatan iman dan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan mau. Kita bersama-sama di dalam anugerah Allah. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, terima kasih atas perhatiannya dan selamat melaksanakan kegiatan di sisa hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sesering mungkin cuci tangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dengan imanku, ku lihat nyata